Wawancara kerja Choco. Master Brad, Ah, kau tidak mendaur ulang lagi. Berapa kali harus kuberitahu? Jangan lupa lagi. Master Brad, ada apa? tidak ada apa-apa. Dengar, aku tahu Choco kadang terlihat penggerutu, tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita. Iya, kau benar. Terima kasih sudah menghibur. Dan juga, kalau kaca, masukkan ke dalam sini. Dan harus memasukkan plastik ke sini. Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Choco marah kepadamu. Seharusnya aku sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang. Kalau dipikir, bagaimana Choco bisa mulai bekerja di tempat ini? Itu ada ceritanya. Banyak yang sudah bekerja di sini, tapi semua tidak ada yang bertahan. Lebih baik kau cari orang lain. Aku sudah bosan. Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi. Aku mau membuat band dan rock and roll. Meow 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 meow. Rock and roll. Aku perlu orang yang bisa diandalkan. Kau pandai bersih-bersih? Oh, tentu saja. Bersih-bersih membuatku sangat senang. Aku adalah keju yang paling bersih. Bagus. Kalau begitu coba lihat bagaimana kau menyapu lantai. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata, ya ampun, kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-laba. Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu, memangnya itu perlu diganti? Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut. Kau baik-baik saja. Tidak, aku tidak bisa bernafas. Aku tercekik di sini. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sini. Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri. Tempat ini terlalu kotor. Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru. Tunggu, kembali. Jadi kau dari Universitas Rea? Ya, lulus terbaik di angkatanku dan juga anggota Ciska Papai. Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak, tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Biar bagaimanapun nilaiku sempurna. Ya, kau tahu cara bersih-bersih? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Semua orang kan bisa memegang sapu. Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko dan membantu menata rambut. Maaf, ayahku Pak Muffin III tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih. Kalau memang begitu, kenapa kau melamar kerja di sini? Seharusnya aku menjadi bosmu. Siapa lagi yang bisa kau pekerjakan kalau bukan aku? Tentu saja yang lain. Aku akan mengadu pada ayahku. Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajinya terlalu rendah. Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja. Terlalu tinggi. Ini adalah diskriminasi. Kau sepertinya orang baik, tapi kita harus berpisah. Aku tidak tersinggung, Pak. Kurasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja. Aku lelah sekali. Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sedang mencari pekerjaan. Waktunya wawancara, ayo. Tentu saja. Kau bisa menata rambut? Maaf, tidak. Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu. Lalu, kenapa kau kesini? Hei, ku dengar kau sedang mencari karyawan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Kurasa ini tidak ada gunanya. Sampai bertemu lagi, kawan. Siapa mereka? Mereka teman-temanku. Mereka bersamamu? Hei, apa kabar? Kami berhasil. Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan. Aku tidak diterima. Roti ini tidak menganggapku bagus. Tidak bagus. Beraninya dia. Tunggu dulu. Ayolah kawan, teman kami yang manis dan cantik ini. Ayo, teman-teman. Ayo.
Benar-benar menyeramkan. Bagaimana kalau mereka ingin membalasku karena tidak menerima bekerja? Syukurlah kau rupanya. Sudah waktunya, Pak Brett, untuk pembalasan. Ini karena tidak menerimaku. Aku tidak menyebutkan bahwa Ciska Papai punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna. Aku ini lulusan universitas top. Yo, hentikan. Siapa kau? Cepat kau pergi. Saat ini kau sama sekali tidak keren. Kekerasan itu tidak baik. Sudah kubilang jangan ikut campur. Hei, kau baik-baik saja? Dia menyakitimu tidak? Tidak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hei, aku tidak akan menyerah. Dasar muffin basi. Choco, ada apa? Choco, kau baik-baik saja. Ya, muffin itu benar-benar pengganggu. Ya. Kami baik-baik saja. Kau memang luar biasa. Tidak ada yang suka muffin. Tunggu dulu, bukankah dia roti yang tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan. Benar-benar baik hati. Choco memang inspirasi kita semua. Ayo teman-teman, kita berangkat. Ayo. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Kau mendapat pekerjaan itu. Datanglah besok pagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut. Kalau begitu, kau bisa berhitung kan? Bisa, aku lumayan. Bagus, kau bisa menjadi kasir. Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hore! Kau yang terbaik. Ayo dukung dia. Sudah lama kita menunggu saudara kita mendapat pekerjaan. Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini. Baiklah kalau begitu, Brett. Aku ingin terlihat sangat keren. Kau mengerti? Kau terlihat keren. Kau memang pantas bekerja. Itu sudah 5 tahun yang lalu tetap karyawan terbaikku. Kuberitahu Wilk, aku tidak akan mengubah apapun. Uji coba pekerjaan. Tuan Brett, tolong bersihkan ini untukku secepatnya ya. Oh ya ampun. Permisi, apa kau punya majalah lainnya? Permisi, Pak. Kapan bisa selesaikan ini? Tuan Brett, apa kau dengar aku? Tuan Brett, Bersihkan ini segera. Tuan Brett, tolong selesaikan ini segera. Aku mohon tolong bantu aku. Aku sedang sibuk, kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambut dan bersih-bersih. Itu tidak akan cukup meskipun jumlahku 10. Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo Pak. Aku datang ke sini setelah melihat iklan lowongan pekerjaanmu, Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brett Barbershop, bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sedang menunggumu memasang iklan lowongan kerja dan tidak kusangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwarna saat di TK, aku sudah memotong rambut temanku dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna. Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Mari kita mulai tes pekerjaannya. Tes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi 3 lapis. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid, dan aku harus mengulanginya sebanyak 4 kali. Wah, tukang cukur, ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya. Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet. Mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku akan bersihkan untukmu.
Ya ampun. Aku belum pernah merasakan pijatan seperti ini. Rasanya seperti sentuhan tangan ibuku yang sering sekali menepuk-nepuk kepalaku agar bisa tidur di malam musim panas. Nyonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, silakan sayang. Bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah ku dapatkan. Kumohon semenit lagi. Tidak 10 detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes keduanya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Ku berikan kau kesempatan 1 kali lagi. Wah, terima kasih. Terima kasih. Oh, sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencair. Will, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di lantai. Oh, bebersih, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu cobalah, kita lihat saja. Oh, ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya lagi. Oh ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, Sayangku, ternyata kau belum pernah memakai pel sebelumnya ya. Anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini sayang, berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa, nyonya-nyonya. Sudah, berikan saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Kurasa Milk ini istimewa, benar tidak? dia benar-benar punya pesona. Akan kuberi dia kesempatan sekali lagi. Will, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak. Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah membuat krim kocok. Membuat krim kocok. Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocok ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuangkan susu ke dalam mangkuk kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu kan? Lihat, apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town. Bread Barbershop telah berhasil menarik perhatian khalayak umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Hah? Lihat, dia di sana. Apa ini Bread Barbershop yang terkenal itu? Apa kau pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu. Tuan Brett, aku benar-benar minta maaf. Aku akan cari pekerjaan dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Will, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Bread Barbershop. Tuan Brett, aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuan Brett. Aku berjanji. Baiklah, bekerja keras ya. Wah, ada di atas lagi. Papan reklame terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuan Brett, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana, tinggal 30 menit. Baiklah, Tuan Brett. Mesin waktu. Ingin kulit lembab sepertiku? Donut Ranger, kau tidak akan bisa menang melawanku. Astaga, Brett selalu muncul di TV. Tempat cukur terbaik di Bakery Town adalah Bread Barbershop. Tuan Bread bersamaku hari ini. Brett lagi, menyebalkan.
Tuan Brad, impian masa kecilmu adalah menjadi tukang cukur, benar? Tentu saja. Menurut ibuku benar, aku dilahirkan dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan yang lainnya. Ya, begitulah. Brad itu dilahirkan untuk membuatku jengkel. Bukan itu saja, kau mengerti? Aku mulai menata rambut saat berusia 3 tahun. Orang tuaku menentang impianku dan buang semua guntingku. Tapi saat tubuhku membawa kembali guntingku, mereka memutuskan untuk mendukungku. Wow, bahkan surga pun mendukungmu. Itu benar. Aku harus memberi pelajaran padanya dan buat dia sadar akan posisinya. Benar, itu dia. Aku akan pakai mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk hancurkan impian masa kecilnya. Tidak ada yang lebih mengasihkan daripada menghancurkan impian seorang anak kecil. Akhirnya selesai juga. Mahakaryaku, mesin waktu. Dengan ini aku bisa mengalahkan roti. Aku datang, Brad. Jadi, haruskah aku kembali ke 30 tahun? Ya. Apa aku sudah sampai? Oh, mau apa ini? Kenapa ada sampah di mana-mana? Benar, tempat ini dulunya adalah tempat sampah. Artinya aku benar-benar ada di masa lalu. Aku jenius. Benar-benar payah. Hah? Kembali kalau bisa. Sepertinya aku pernah lihat anak-anak itu. Ada arena sepatu roda baru. Aku nongkrong di diskotik malam ini. Wah. Wow, film-film ini sudah sangat tua. Apa? Apa? Dia mirip sekali dengan Brad. Permisi, nak. Siapa namamu? Oh, aku Brad Pitt. Aku sudah bertemu dengan Brad. Segalanya berjalan sangat lancar. Jadi impianmu menjadi tukang cukur? Tidak. Kenapa aku harus jadi tukang cukur? Penghasilannya kecil dan membosankan. Sama seperti Pak Hamburger. Aku akan menjadi bintang film, menghasilkan banyak uang, dan jadi sangat-sangat populer. Kau bilang kau lahir dengan gunting di satu tangan dan sisir di tangan lainnya. Apa Bapak tidak lihat? Brad masa dilahirkan dengan gunting dan sisir? Brad, filmnya sebentar lagi dimulai. Kau bicara dengan siapa? Aku bicara... Kemana dia? Ayolah, kita nonton filmnya sekarang. Baik, Ayah. Asik! Sebenarnya ada apa dengan Brad? Aku pikir impian masa kecilnya adalah menjadi tukang cukur. Ternyata itu bohong. Sepertinya anak itu terlalu kecil. Ayo kita lihat Brad sebagai pemuda. Aku harap aku tiba di waktu yang tepat. Itu Sweet Bun Barbershop. Apa Brad belum mewarisi tokonya ya? Brad! Kenapa kau beli buah yang busuk dan rusak seperti ini? Maaf, tapi harganya jauh lebih murah. Sudah aku bilang kita hanya menggunakan bahan-bahan premium. Wah, sepertinya Brad muda tidak ahli dalam pekerjaannya. Aku akan tunjukkan padamu apa kemampuanku. Selamat datang di toko. Kenapa kau tidak memberikan minuman pada tamu? Kenapa pelayananmu begitu buruk? Pak, kami mohon maaf. Ayolah Brad, cepat buatkan teh untuknya. Iya baik. Ini Pak, teh untukmu. Panas, apa yang kau lakukan? Maafkan aku, Pak. Brad, kau ini kenapa, Pak, aku benar-benar minta maaf. Dia masih baru. Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Brad, kenapa tidak ada yang bisa kau lakukan dengan baik? Baget, apa yang terjadi? Pak, Brad ini tidak sengaja menumpahkan teh panas ke pelanggan. Coba lihat kepalaku yang malang. Aku akan menuntut kalian. Pak. Brad, hari ini kau pulang saja ya. Tapi
Hei, aku bilang pulang. Baik, Pak. Hah? Dia membuat sakit kepala parah. Yang dia lakukan hanyalah mengacau saja. Dia itu hanya perlu menyesuaikan diri. Hah, Brad, kau tidak mau jadi tukang cukur lagi, kan? Malam ini akan kuhancurkan impianmu hingga berkeping-keping. Oh, Ada apa dengannya? hei, lihat ada Brett sepaya. Lihat wajahnya suram. Sepertinya dia sedang dalam masalah lagi. Lucu sekali melihat wajahnya yang menangis setiap hari. Apa ini, ha? Brad dikenal sebagai anak desa yang payah. Hei, ada Brett si Ibu payah. bilang kalau aku tidak belajar, aku akan payah seperti dia. Brett si payah. Brett si payah. Kapan Brett akan tumbuh dewasa? Orang tuanya pasti sedih karena dia. Oh ya ampun, Brad mudah dihina oleh semuanya. Bagaimana kalau aku ikut dia ke rumah? Aku pulang. Hah? Apa ini? Apa ini rumahnya Brad? Roach, aku pulang. Bagaimana kabarmu hari ini? Apa harimu menyenangkan? Apa? Bukankah itu kecoa? Kalau aku dapat masalah lagi di tempat kerja hari ini. Dia bicara pada kecoa. Apa stres membuatnya dia kehilangan akal sehat? Aku mendapat masalah dan dia ejek. Aku rasa aku tidak berbakat. Tidak ada yang mau aku menata rambut mereka. Pak Baget juga sakit kepala karena aku. Pak Red Bean Bread pasti muak denganku. Seharusnya aku menyerah saja dan kembali ke kampung halamanku. Apa? Menyerah jadi tukang cukur? Apa yang kau lakukan pada rambutku? Ini adalah barbershop terburuk yang pernah ada. Potato Chip tidak berbakat menata rambut. Kecoa, selamat tinggal. Jaga diri. Omong kosong apa ini? Bapak adalah tabu yang tadi, kan? Aku tahu kau itu payah, tapi tidak seburuk ini. Kau buat kesalahan, dapat masalah, dan kau benar-benar payah. Aku tahu, jadi aku mau berhenti saja. Tapi yang paling menyedihkan adalah keinginanmu untuk menyerah dengan semudah ini. Apa? Kau bisa buat kesalahan dan dapat masalah. Tapi seharusnya kau tidak pernah menyerah. Kalau begini bagaimana kau bisa jadi tukang cukur terbaik? Tukang cukur terbaik? Kau sangat pemarah. Kau juga jelek dan kau bahkan botak. Aku jadi botak? Tapi pastinya kau berbakat dalam menata rambut. Aku jamin kau akan jadi penata rambut terbaik di kota dan jadi sainganku. Aku tidak mengerti. Aku akan tunjukkan betapa berbakatnya dirimu. Aku akan berada di toko jam 1 siang besok. Baiklah, selesai. Pelanggan berikutnya. Cepat minggir. Pak, kau ingin rambutmu seperti apa? Aku tidak mau kau yang memotong rambutku. Aku mau Brad yang melakukannya. Brad? Pak, dia ini masih pemula dan belum siap untuk memotong rambut. Sudah tutup mulutmu, hei Brad. Cepatlah potong rambutku sekarang. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Baiklah. Sudah selesai. Ya ampun, bagaimana dia menata rambut sehebat itu dengan begitu cepat? Hei, ini tidak buruk. Lihat, aku bilang juga apa. Wow. Astaga! Bagaimana kau bisa menata rambut seperti itu? Kamu tata rambutku juga. Aku duluan. Tidak, aku duluan. Terima kasih ya. Dia pergi kemana? Aku mual, perjalanan waktu tidak mudah. Kenapa aku berbuat sejauh itu hanya untuk membantu Brad?
Potato Chip, di mana kau menata rambutku seperti itu? Lain kali datang saja ke tempatku ya. Tukang cukur jenius Brett akan mengurusmu. Apa kau bilang? Dasar roti payah. Apa kau sadar siapa yang menolongmu jadi sukses begini? Apa maksudmu? Sebenarnya itu... Sudah, lupakan saja. Ada apa dengan dia? Kunjungan Brandon. Selamat pagi. Selamat pagi, Master Brett. Ada surat untukmu. Undangan premier VIP Butter, undangan ulang tahun Queen Cake. Sampah, semua ini sampah. Master Brett, ada apa? Surat dari siapa itu? Ayahku akan datang ke sini. Apa dia berkunjung itu tidak bagus? Bukan begitu. Ayahku bukanlah ayah yang biasa. Aku berasal dari keluarga kaya raya yang mementingkan reputasi dari yang lainnya. Ayahku, Braden, mengharapkan kami menjaga nama baik keluarga. Jadi, Bradwin, ayah dengar kau punya berita bagus? Iya, ayah. Aku berhasil melewati ujian bar dalam usaha pertamaku. Oh, anak tertuaku berhasil dalam usaha pertamanya. Bagus sekali. Itu karena betapa kerasnya ayah mendorongku, kan? Lalu kau, Bradford, ayah dengar kau juga punya berita. Ya, aku diterima sebagai dokter magang di Mayo Clinic. Oh, dokter magang di Mayo Clinic. Aku bangga sekali. Itu karena aku mendapatkan semua kecerdasanku darimu, ayah. Ayah bangga sekali menyebut kalian berdua sebagai anak ayah. Ini waktunya kita bersulah. Sayang, Brett punya berita bagus juga. Benarkah? Brett akan ikutan pertunjukan drama. Dia akan jadi aktor. Benar, Brett? Iya, itu pertunjukan drama oleh Cheeskov. Dan aku dapat peran yang sangat penting. Peran yang sangat penting? Jadi kaktus? Bukan, sebenarnya... Kau memang selalu jadi pemalas, tapi sekarang kau jadi pembohong juga? Kapan kau akan dewasa? Sayang. Roti berbohong bukanlah anakku. Keluarlah dari sini dan jangan kembali lagi. Dia memalukan keluarga kita. Sudah 20 tahun lalu sejak aku pergi. Aku belum pernah bertemu atau bicara pada ayahku sejak itu. Aku tidak tahu kalau Master punya masa lalu yang tragis. Semua itu sudah berlalu. Aku baik-baik saja. Hidupmu pasti sangat sulit. Kami bahkan tidak tahu. Jangan menangis lagi. Ayo tunjukkan pada ayahnya Master Brett bahwa dia sangat sukses. Tapi kalian tidak perlu melakukan itu. Master Brett, kau harus percaya pada kami. Kami tidak akan biarkan kau menjadi anak laki-laki yang mengecewakan selamanya. Mengecewakan? Saatnya untuk operasi meriah selebriti. Ayo semuanya bekerja. Kereta menuju Bakery Town. Bakery Town siap berangkat. Kau mau pergi kemana, Pak? Aku mau pergi ke Brett Barbershop. Brett Barbershop? Sangrilanya gaya? Penata rambut Sanadu? Brett Barbershop? Iya, apa tempat itu terkenal? Tempat itu terkenal. Siapa yang tidak tahu dia? Dia menjadi penata rambut tahunan selama 10 tahun berturut-turut. Impianku sejak dulu adalah ditata rambutku sekali saja oleh Brett. Baiklah kalau begitu. Belilah camilan Brett resmi. Ada Brett soda juga. Apa Brett itu terkenal? Tentu saja, dia selebriti paling penting kami. Tolong beli 3 roti Brettnya. Tentu, $3. Stiker Brett. Aku mencoba mengumpulkan 99 stikernya. Wow, semoga berhasil. Ya ampun. Brett benar-benar jadi selebriti lokal. Apakah mau pergi ke Brett Barbershop? Ada taksi khusus yang langsung menuju ke Brett Barbershop. Taksi khusus? Halo, Pak. Acara penggemar Brett sebentar lagi akan dimulai. Acara penggemar untuk siapa? Aku iri sekali padamu.
Ratusan penggemar telah terpilih untuk menemuinya dan mendapatkan tanda tangannya hari ini. Aku bahkan tidak terpilih kali ini. Penata rambut memberi tanda tangan? Coba kau lihat tempat ini. Oh. Penggemar Brad telah mengantri seharian untuk mendapatkan tanda tangannya. Aku tidak sabar. Iya. Brad! Brad! Pak, tunggu. Tolong berikan ini pada Brad. Aku harap kau tidak keberatan aku minta tolong. Iya, tentu. Oh. Iya, pasti lama ya. Aku sudah tidak sabar. Aku berkemah semalaman untuk mendapatkan tanda Aku sudah lama di tangannya. Aku sini. melewatkan janji pengisianku untuk dapatkan tanda tangan Brad hari ini. Siapa dia? Hei Pak, memotong antrian tidak akan memberimu keuntungan. Kami sudah menunggu semalaman, Pak. Aku bukan minta tanda tangan. Aku hanya ingin menemui anakku. Kalau begitu siapa anak laki-lakimu itu? Brad, penata rambut tempat ini adalah putraku. Kau adalah ayahnya. Kau memang mirip dengan Mr. Brad. Suatu kehormatan bertemu denganmu, ayahnya Brad. Bagaimana rasanya Ternyata membesarkan ayahnya sesuatu yang Brad. jenius? Aku botak selama hidupku, Pak. Sentuhlah kepalaku dan buat rambutku tumbuh. Aku akan tes kendaraan besok. Doakan aku ya, ayah Brad. Tapi di mana anakku? Terima kasih sudah menunggu semuanya. Master Brad siap menemui penggemarnya. Brad, sudah lama tidak bertemu. Ayah membaca tentang prestasimu, tapi tidak menduga kalau kau adalah selebritis. Apa kabar ayah? Asistenku bilang ayah mungkin akan mengunjungi Bakery Town. Semoga ayah senang tinggal di sini. Joko, tolong pesankan hotel bintang 5 dan limosin pribadi untuknya. Iya, tentu. Ini adalah pertama kali ayah mengunjungiku, jadi bagaimana kalau aku ajak ayah berkeliling? Ini adalah penghargaan dan trofi yang kumenangkan. Oh, trofinya banyak sekali. Ada ruang trofi Rubana kalau ayah ingin melihat lebih banyak lagi. Tapi bukan itu saja. Queen Cake, Princess, bintang film, rock band, tangan ajaibku amat dinantikan oleh semuanya. Master Brad, ada masalah. Staf kereta api menurunkan semua poster Brad kita. Aku dengar kereta dinaiki oleh ayahmu datang lebih cepat. Bagaimana kalau dia tahu tentang operasi liaison sel Brad? Bagaimana ini? Ngomong-ngomong, Tos ini siapa? Dia mirip sekali denganmu, kecuali dia sudah lebih tua. Brad, kau membohongi ayah. Setelah bertahun-tahun kau sama sekali tidak berubah. Bohong. Semuanya bohong. Kapan kau akan bersikap dewasa? Roti pembohong bukanlah putraku. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Meskipun aku jadi selebritis sebenarnya, semua yang aku lakukan tidak akan membuat ayah bangga. Lagi pula ayah tidak pernah memperlakukanku seperti anak ayah. Master Brad, tolong jangan pergi. Setelah 20 tahun berlalu dan kau masih saja tidak jadi lebih baik. Kita harus cepat pergi. Ayo, cepat. Tidak, kembalilah. Ini tehnya, Pak. Terima kasih. Master Brad melakukan semua ini agar Bapak bangga padanya. Maafkan dia ya, Pak. Seharusnya Bapak marah pada aku. Sebenarnya akulah yang harus minta maaf. Sudah bertahun-tahun berlalu dan ini tidak jadi lebih mudah untuk dilakukan. Ini adalah album kenangan masa kecil Brad. Saat dia kembali, tolong serahkan ini padanya. Ya, selamat tinggal. Album? Kenangan dari masa kecil Brad. Apa ini? Master Brad! Sudah kuduga kau di sini. Aku minta maaf, semua ini salahku. Ini untukmu. Apa? Sebelum pergi, ayah mau meminta kami menyerahkan ini padamu. Apa ini? Album? Tidak. Aku Terima mohon kasih. Master Brad, tolong lihat dulu. Kau salah paham tentang ayahmu.
Ayah membuat ini untukku. Ayahmu menyayangimu lebih dari siapapun yang ada di dunia. Dia datang ke sini hari ini untuk memperbaiki hubungan kalian. Master Brett, masih belum terlambat untuk kalian berdua. Cepat pergi sebelum keretanya berangkat. Oh, Juliet yang manis. Ini berkat Brett si penata rambut. Kalau bukan karena Brett, apakah bibir kita akan bertemu di hari Valentine itu? Oh, Romeoku, kau diberkati oleh buku. Besok adalah hari wawancaraku. Aku gugup karena takut akan menggagalkannya. Buat janji saja dengan Master Brett. Dia akan menata rambutmu dengan cepat sekali. Andaikan aku bisa minta maaf pada Brett. Ayah! Aku harap aku tidak jadi basi. Ayah! Ini aku, Brett! Brett? Ayah! Brett? Anakku! Ayah, kembalilah! Brett! Ayah! Ayah minta maaf, nak! Ayah, aku sayang ayah. Ibu, roti itu sedang menangis. Iya benar. Dia pasti meninggalkan tasnya dalam kereta, sayang. Kenangan. Wow, aktris sangat muda, Tuan. Itu, Tuan Brett, siapa kakek tua dalam foto ini? apa kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Apa kalian belum pernah dengar tentang kami bertiga? Berani sekali kau. Tuan Undertaker, tolong siapkan 3 peti mati untuk Apa kau bilang? Kau penjahat? Ayo kita tembak untuk membuat dia mengerti. Matahari sudah terbit. Ini mengagumkan. Aku ingin menjadi aktor. Jadwal berikutnya. Silakan masuk. Apa itu? Begini, Pak. Namaku adalah Brett. Aku bekerja di teater ini. Kau membuatku takut. Ada apa? Sebenarnya, bisakah Anda menilai kemampuan aktingku, Pak? Tidak akan. Apa kau tidak lihat Tuan Hamburger sedang sangat sibuk? Dia tidak punya waktu untukmu. Tidak apa-apa. Kita harus memberi semangat pada anak muda untuk mengejar mimpi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah menunggu hari ini untuk membalas dendam padamu. Oh, bukan. Ayahmu. Musuhmu. Ya, musuhmu. Apa yang kau lakukan? Aneh. Aktingmu tidak bagus. Kau benar-benar sudah membuang waktuku. Kaktus, sebaiknya dengarkan saranku. Lupakan dirimu ingin menjadi aktor. Tuan. Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Tuan, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tuan Sweetman, apa yang terjadi? Kurasa pergelangan tanganku terkilir. Aku tidak akan bisa merias wajah hari ini. Tidak. Halo, kau bisa carikan penata rambut sekarang? Mohon, aku butuh bantuan secepatnya. Tidak ada. Bagaimana? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Aku. Kau dan aktingmu buruk. Tidak hanya sudah membuang waktu kami, kau bahkan merusak penampilan. Apa kau tahu masalahnya jika penampilan dibatalkan? Aku minta maaf. Tangan ini hanya diperuntukkan bagi yang terpilih. Bagaimana kalau beri dia kesempatan untuk menata rambut? Kau serius? Apa yang kau pikirkan, Pak? Dia ini bukan siapa-siapa.
Aku yakin anak ini punya bakat yang tidak akan dimiliki orang lain dalam 100 tahun. Ia memegang gunting dengan posisi jari telunjuk. Garis tangannya 1 di antara 1000. Ia punya tanda berbentuk gunting di lengannya. Kau terlahir untuk menjadi seorang penata rambut. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa soal menata rambut. Oh tidak, tanganku sakit sekali dan aku tidak bisa memegang apa-apa. Jika tidak ada yang menggantikanku, penampilan hari ini akan hancur. Bagaimana ini? Pikirkan tentang para penonton yang sudah membeli tiket. Apa yang akan mereka lakukan? Baik, aku akan melakukannya. Jadi kau mau? Tapi tolong bimbing aku dan berikan instruksi padaku. Jangan khawatir, tenang saja. Kau pasti bergurau. Kau meminta kaktus untuk menjadi perias wajah. Tapi dia yang memintanya, kau tidak bisa menolak. Sweetbone, apa katamu bisa dipertanggungjawabkan? Percaya padaku. Baiklah, biarkan dia mencoba. Tapi kalau dia gagal, aku akan memecatnya. Kau terlahir menjadi penata rambut. Kenapa dia memotong tomat? Tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga memotong-motong keju. Tidak mungkin, kenapa kau memanggang daging di dalam ruangan? Tunggu dan lihatlah, kita harus memberinya kesempatan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Apa dia sudah menyerah? Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Lihat itu. Hebat sekali. Hamburger telah jadi burger daging asap tomat keju. Seperti yang diharapkan, perkiraanku benar. Wah, kau hebat. Kau buruk dalam berakting, tapi kau punya bakat menakjubkan dalam menata rambut. Wah, kaktus itu keren sekali. Harusnya dia bekerja sebagai penata rambut. Wah. Sekarang saatnya, matahari sudah terbit. Wow, lihat hamburger. Dia terpatahkan dibanding misalnya. Anak muda, maukah kau bekerja denganku? Ada perbedaan antara hal yang kau sukai dan hal yang mampu kau lakukan. Kau sangat berbakat dalam dunia cukur rambut. Kau akan jadi penata rambut yang hebat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong bersihkan lantainya, krimnya tumpah di mana-mana. Baik, akan kubersihkan lantainya sekarang. Ini terlalu licin, hampir saja terpleset. Maafkan aku, semuanya akan segera beres. Pria yang kau lihat di foto ini adalah diriku, dan itu adalah kenanganku. Rahasia pemanggang. Saat menyapu lantai, sapu harus diayunkan pada 45 derajat untuk mencapai efisiensi sapuan optimal. Kenapa aku tidak mengetahui ini sebelumnya? Pantas saja Tuan Brett yang terbaik. Aku harus bekerja keras untuk menjadi pemangkas rambut profesional. Ya ampun. Apa aku baik-baik saja? Jangan khawatir, biar ku bantu ya. Wilt masuk, Tuan Brett. Jadi kau ingin magang di pangkas rambut kami? Aku ingin menjadi pemangkas rambut hebat sepertimu, Tuan Brett.
Tapi maaf, kami tidak berencana untuk menambah lagi karyawan di sini. Oh, begitu ya. Will, tolong bantu dia. Siap, Tuan Brad. Tuan Putri, kau tidak apa-apa? Kue itu benar-benar putri. Aduh. Pesanan sudah penuh sampai 3 tahun ke depan. Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi. Maaf. Ya ampun. Aku sudah buat kesalahan besar. Kenapa aku harus melewatkan bakat besar yang ada pada dirimu? Apa? Menilai dari punggungmu, kau punya tubuh bagian bawah yang sangat khas, sangat kuat untuk seorang pemangkas. Tubuh bagian bawah. Stamina seorang pemangkas harus penting. Melihat tubuh bagian bawahmu, kau berdiri di atas kakimu sepanjang ini tanpa susah. Kau bilang aku punya bakat. Tentu saja, kalau begitu, besok kau bisa mulai bekerja. Terima kasih banyak. Aku terlambat. Oh tidak, aku tidak boleh terlambat. Hampir sampai. Kau datang tepat waktu. Itu namanya karyawan yang bertanggung jawab. Will, Nona Cake, aku mau keluar sebentar. Tolong bersihkan cermin selagi aku pergi ya. Bersihkan sampai mengkilat. Baiklah, akan kulakukan. Jangan khawatir, Tuan Brad. Aku harus membersihkannya dengan cermat sebelum Tuan Brad kembali. Oh. Nona Cake, kau tidak membersihkan cermin dengan rajin. Tuan Brad akan marah. Oh iya, dia bilang cerminnya kotor ya. Ya ampun, kau memang pandai melihat tren terbaru. Tentu saja, suatu hari nanti kau akan jadi pemangkas rambut yang hebat. Tuan Wilk, biar aku saja yang membuang sampahnya. Oh iya, kau yakin? Tentu saja, aku mengerjakan banyak hal hari ini dan kurasa aku semakin pandai. Siapa? Siapa yang melakukan ini padaku? Mobilku. Kelihatannya sangat lusuh. Kupikir itu sampah. Tuan Putri, kau sudah selesai? Tuan Brad, hidupmu susah sekali harus bepergian menggunakan mobil tua seperti itu. Jadi aku bawakan koleksi mobilku sendiri. Kau boleh memilih salah satu kalau kau tidak keberatan. Mengakui kesalahan dan menebusnya itu adalah sifat pemangkas rambut yang baik. Ini mobil yang benar-benar hebat. Aku menyukainya. Putri Cake, selamat. Kau telah lulus dari magang ini dengan nilai tertinggi. Mulai sekarang, kau adalah karyawan resmi di Pangkas Rambut Roti. Akhirnya putri kita telah mendapatkan sertifikat yang dia inginkan. Melayani putri tidak sia-sia. Tuan Brad, aku minta maaf, tapi kurasa aku tidak bisa bekerja di sini. Apa maksudmu dengan itu? Ayah bilang kalau aku bisa dapatkan sertifikat, maka dia akan membuka salon rambut untukku kelola. Terima kasih untuk semuanya ya. Tuan Putri, Ah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3,
Bagaimana kalau tidak ada banyak pelanggan? Apa yang akan aku lakukan? Apa ini? Pangkas rambut roti? Kudengar Putri belajar keahlian menata rambutnya di sana. Jika Tuan Brad adalah guru Putri, dia pasti lebih hebat dari Putri. Ayo kita ke sana saja. Kita ke tempat cukur Tuan Brad. Dia bahkan menggambarkan petanya untuk kita. Tiga kue beras. Selamat malam Tuan Sampai Brad. jumpa besok. Sampai jumpa. Jadi itu adalah Brad. Itu musuh klan kita. Aku akan balas dendam padanya. Oh. Wow, 50 sen. Beruntung sekali aku. Apa ini? Siapa yang menembak papan reklamenya? 50 sen, 50 Hai, sen. Brad. Potato Chip, apa kau di sini sedang membuat onar lagi ya? Coba lihat siapa yang bicara. Kau mengirim lalat itu ke tokoku. Apa yang kau bicarakan? Kau melakukan itu untuk mengusir pelangganku. Ya ampun. Kau ini kenapa? Kau mencoba melenyapkanku? Kenapa ada lubang di depan tokoku? Aku saja hampir terjatuh. Aku akan membalasmu. Keluarkan aku dari sini. Tidak, aku memaafkanmu. Keluarkan aku sekarang, aku mohon. Selamat pagi. Selamat Tuan pagi. Brad, kubuatkan teh hitam ini hanya untuk Tuan. Wow, kau baik sekali, Will. Will? Kau ingin meracuni aku ya? Oh, tidak mungkin. Tentu saja tidak. Lalu siapa yang memasukkan racunnya? Tunggu, ingat-ingat dulu. Oh, mungkin ada yang ingin mencoba melenyapkan aku. Tidak mungkin. Siapa yang mau melenyapkan roti biasa seperti Tuan? Tuan Brad terlalu banyak menonton film mata-mata. Aku rasa begitu. Suara apa itu? Tunggu. Ya ampun. Semuanya lari. Apa itu? Tokonya sudah meledak. Yang dikatakan Tuan Brad benar. Siapa yang memasang bom di situ? Siapa yang melakukannya? Hampir saja. Kita hampir mendapatkan dia kali ini. Dia menghindari semua serangan kita. Benar-benar bukan roti biasa. Memangnya kalian siapa? Aku ahli pedang kue beras. Ahli pedang Beksolgi. Aku muridnya Master Suit, petarung tangan kosong, Garak Toh. Aku dari klan beras Capsal. Burung Phoenix beracun Capsal Top. Wow, keren sekali. Luar biasa. Hentikan ini! Omong kosong apa? Kenapa kalian mencoba melenyapkan aku? Akan kukatakan padamu saat kau sudah di neraka. Brad, tamatlah riwayatmu. Kau sudah mengeluarkan pedangmu kan? Kalau begitu akan kau keluarkan pedangku. Aku mengerti kenapa kau jadi tukang cukur terbaik di Bakery Town. Tidak heran kenapa kau dikenal sebagai dewanya pedang. Hei, ayo kita mulai. Menyakiti gadis lemah bertentangan dengan keyakinan. Berhenti bicara dan ayo bertarung dasar tongkat. Apa? Tongkat? Tamatlah riwayatmu. Tidak buruk sebagai seorang Buruk gadis. sebagai sebuah tongkat. Kau bilang apa? Tuan Brad dan Koko butuh bantuan. Hei, susu. Kau mau bermain denganku? Apa yang akan kita mainkan? Games? Mainan? Bukan itu. Duri beracun? Seseorang tolong aku! Kenapa kau melakukan ini padaku? Tenang saja, penderitaanmu tidak akan berlangsung lama.
Apa ini? Aku tidak bisa bergerak karena gunting. Tidak mungkin, aku kalah. Gunting itu lebih hebat daripada pedang. Apa terlalu banyak untuk seorang wanita? Apa? Wanita? Dasar payah. Hanya bantalan tinjuku. Apa? Benar-benar mudah. Joko, kau tidak apa-apa? Ya, Tuan bagaimana? Aku tentu tidak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong di mana Will? Hei, berhenti! Tidak! Jangan dekati aku! Dasar susuku! Apa aku melakukan itu? Ya, aku menang! Tuan Brad, aku memenangkan pertarungan! Tentu saja. Aku ingin membalas dendam padamu. Siapa yang sudah mengirim kalian ke sini? Potato Chip atau Baguette? Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami datang ke sini sendirian untuk melenyapkanmu. Aku? Kenapa? Kau benar-benar tidak tahu sebabnya. Gara-gara kau, toko kue beras kami bangkrut. Apa? Toko kalian? Kami kue beras. Kami disukai sejak zaman dahulu. Kami jadi pusat perhatian saat itu. Lalu ada toko roti dibuka di seberang jalan. Toko itu dipenuhi dengan pelanggan. Dan toko kami berhenti didatangi oleh pelanggan. Dan sejak saat itu, kami kue beras menderita dan putus asa. Aku sekarang tahu kenapa toko rotinya jadi sangat terkenal. Brad, dasar kau. Karena kau membuat mereka kelihatan sangat lezat. Memang benar, itu pasti. Tuan Brad, kau yang terbaik! Kalau aku menyingkirkanmu, aku bisa menyelamatkan toko Mai. Tapi aku gagal. Aku jadi marah sekali. Tamatlah riwayat kami. Sekarang kita harus bagaimana? Omong kosong apa ini? Kalian bisa populer lagi kalau kalian berusaha sebaik mungkin. Apa? Caranya bagaimana? Kami, para kue sebenarnya sederhana seperti kalian. Tapi kami jadi bervariasi setelah ribuan tahun percobaan. Cobalah berpikir lebih luas dan kalian bisa berubah juga. Apa itu mungkin? Bagaimana cara kami bisa menghias diri kami seperti kalian? Izinkan aku tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Back Soldi. Will, ambilkan biskuit coklat dan biskuit susu. Ya, Tuan. Ini dia, silakan. Letakkan biskuit coklat ini di atas kepala sesuai ukurannya. Rendam sepotong kuis susu dalam selai coklat dan tempelkan tepat di sini. Lalu dapatkan mahkota raja. Wow, ya ampun. Lalu pakailah jubah kerajaan Korea tradisional ini. Luar biasa. Wow, sekarang kau jadi raja. Sekarang untuk garai teok yang panjang. Aha. Apa yang kau lakukan? Buat topi dengan coklat. Tempel pretzelnya di sini. Mata, hidung, bibir, lalu kau dapatkan penjaga tradisional Korea. Wah, ini keren sekali. Selanjutnya adalah kapsal teok. Taruh coklat dan krim kocok di atasnya. Tempelkan tusuk gigi melalui blueberry dan cranberry untuk buat topi baja. Tambahkan bola coklat untuk meniru sanggul rambut. Tara! Pengantin tradisional Korea yang cantik. Jangan lupa tambahkan pipi merona dengan selai stroberi. Ya ampun. Aku tidak tahu kami bisa tampil mewah seperti ini. Inilah kecantikan Korea yang sebenarnya. Aku suka ini. Tuan Brad, terima kasih. Terima kasih sudah buat kami seperti ini. Tidak, itu bukan masalah. Aku selalu siap menghadapi tantangan baru. Teman-teman, maaf telah membahayakan diri kalian. Yang kami lakukan itu ceroboh. Tidak apa-apa, itulah kehidupan seseorang superstar. Kalau kalian butuh perubahan, jangan sungkan mampir ke tokoku ya. Terima kasih. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Kami kue beras akan berusaha sebaik mungkin. Semoga hari kalian menyenangkan. Silakan datang kembali. Oh, lihat itu.
Kelihatannya lezat. Coba lihat ini. Aku belum pernah melihat kue beras semanis ini. Kau harus datang ke sini lebih Bagus sering. banget Tentu ya kuenya. saja. Oh.